Okay, teachers, you already seen in the IB group. I already shared password. So itu nanti diperlukan untuk Google Form kita. Ya, first I want to show you how to make. Later, if any question you can ask me. Ya. Okay. First, teachers. Yeah, you can open Google Drive or Google Form. Yeah. Okay, like this. Then you can click Google Formulir here. Ya, Google Formulir. And next, ya, klik sesuaikan tema. Sesuaikan tema ini adalah kita mau upload headernya atau kepala suratnya yang saya sudah share di IB Group. Ya, and then klik pilih gambar, unggah, ya, and then find the header here. Okay, this one. Okay, and then klik selesai. Yeah, like this, ya. And then if you want to change the color or change the theme, you can click here, teachers. Okay, next, formulir tanpa judul. Kita mau ganti judulnya ya. You want to change the title, example math subject. So math grade 1. Yeah, if you want to type the teacher's name here, it's okay. Example Miss Ray, Miss Ayang, Miss Sao, and Miss Yana, because there are 4 math teachers in grade 1. Yeah. Okay, next. Full name. Yeah, type full name. Teachers. Next, don't forget to click wajib diisi ya. Wajib diisi. Full name itu berbentuk jawaban singkat. Kalau di komputer kalian menggunakan bahasa Inggris, ya kira-kira seperti itulah. Okay, next, add again, tambahkan lagi, klik itu di sebelah kanan ada tanda tambah. Next, the second is password. Oke, di password inilah nanti kalian atur password yang sudah ditentukan, yang sudah saya bagikan di IB Group ya. Dia berbentuk jawaban singkat, and then klik wajib diisi. Kemudian di sebelah kanan, ini yang paling penting ya teachers, ini yang kadang-kadang banyak kesalahan di guru-guru. Oke, klik titik 3 di samping sebelah kanan, kemudian validasi jawaban. Ya, validasi jawaban, angka ini biasanya saya ganti dengan ekspresi reguler. Kemudian berisi diganti dengan kecocokan. Kemudian pola ini adalah password kita tadi. Oke. Kemudian teks kesalahan khusus, example you want to make wrong password. Jadi kalau anak-anak yang salah ketik passwordnya akan muncul ini ya. Oke, next, the third kelas ya. Kelas ini kalau misalnya di kelas 1 ada 4 kelas. Yang dipilih adalah kotak centang ya, teachers. Ini. Oke, grade 1, comet, star, apa lagi? Asteroid, next, meteor. Oke, so later the students can choose the class ya. Don't forget, wajib diisi. Ya, kotak centang wajib diisi. Oke. Next, teacher setelah 3 ini, biodata anak-anak ini dibuat oleh guru, kemudian di sebelah kanan ada
Ya, menambahkan bagian. Menambahkan bagian yang dia seperti garis 2. Oh, ya. Why, Miss? Miss Dian? Itu kalau kita pilih kotak centang, Miss, bukannya bisa dipilih beberapa kotaknya gitu? Enggak sih, Miss. Dan sejauh ini aman kok. Kita sudah melakukan 1 tahun. Aman Oh juga gitu sih. ya, emang kotak centang ya, Miss ya. Karena Ya. biasanya kalau hanya memilih satu pilihan aja itu radio gitu. Apa? Yang satu lagi yang tombol satu jadi gitu. Yang bulat. Yang mana? Seperti pilihan perganda itu ya? Coba Miss. No, no, Pilihan no, perganda. no. So, Oh iya, kotak. Oh iya, kotak centang ya, Miss. Ayo adalah Miss. I think drop down. Iya ya, kotak centang. Sorry, sorry, sorry. I'm wrong. Because ada oke. juga yang kotak kan. Dia bisa dipilih beberapa, I guess. Oke, so oke, I Miss. think not that one. Apa namanya? Radio, right? Ya, udah, Miss. Oke. Any questions again, teacher, sebelum kita masuk ke dalam pengetikan soal untuk biodata siswa? Any questions? Miss, No ya? Miss, Okay, next. Huh? Who's that? Oh no. Miss. Oh ya, Miss Mainina. Ya, Miss, untuk password, ini kan nanti anak kita bagikan gitu ya, Miss. Iya. Kita bagikan ke kelas itu guru bidang studi atau nanti wali homeroomnya sudah langsung kasih gitu. Nanti kita akan ada hari, saya sudah bagikan di IB Group untuk pembagian password di tanggal, coba bisa dilihat tanggal penting, important dates. Berarti itu homeroom ya, Miss? Iya, homeroom. Nanti itu sekalian dengan schedule ya, schedule and password dalam satu lembar berbentuk print out. Itu pembagiannya seperti pembagian material seperti biasa hari Jumat, Miss. Oke, Miss. Itu akan dibagikan menjelang ujian. Menjelang ujian, oh berarti nanti siswanya sudah tahu, sudah dapat ya dari homeroomnya kalau passwordnya itu untuk masuk ke bidang studinya. Oke, Miss. Iya. Thank Iya, you. oke. Any questions again, teachers? No, kita lanjut ya. Oke, kemudian sampai di kita tambahkan bagiannya lagi, kita ketik, kita klik tanda kurang atau tanda garis 2 di sebelah kanan, kemudian kita muncul seperti ini, bagian tanpa judul. Ini adalah perintahan untuk memulai ujian. Kalau kita biasanya buat perintahannya, kalau mata pelajarannya itu dengan menggunakan bahasa Inggris, baru kita buat boleh choose the correct answer, seperti itu misalnya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, pilih jawaban yang benar. Ya. Dan kita tambahkan bagiannya lagi sebanyak soal ujian kita ya. Jadi kalau misalnya kelas 1 itu komputernya ada 20 soal ya, Miss Dian. Oke, jadi kita tambahkan sampai 20 bagian di sini. Ya, sampai 20 bagian di sini. Oke, the first example just now math subject, right, teachers? Number 1, misalnya untuk kelas 1 itu 3 plus 4 is equal to blank blank blank, misalnya kan. Untuk penggunaan tanda titik dan penulisan penggunaan huruf kapital, huruf kecil itu sudah dibagikan oleh Miss Irna tadi ya, teachers. Jadi mohon diikuti. Di sini saya hanya fokus untuk penggunaan Google Form-nya. Misalnya A5 B 7 and C 9 misalnya gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk klik wajib diisi. Oke, setelah sudah selesai kita mengetik 20 pertanyaan tadi, teachers, kita jangan lupa untuk klik ya, klik ini di bagian atas itu ada setting ya, setelan.
Oke, di setelan ini kita klik umum, batasi satu jawaban. Ya, batasi satu jawaban, kemudian klik presentasi. Di sini tidak ada yang perlu klik ya, kemudian beralih ke kuis. Kita jadikan ini sebagai kuis supaya kita bisa menentukan poin setiap soal ya, bobot soal. Ya, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian ini perlu diklik ya, dicentang. Kemudian yang tidak perlu dicentang dari ketiga ini adalah jawaban yang benar. Ya, jadi kita tidak boleh memberitahu anak-anak jawaban yang benar. Nanti ini menimbulkan kecurangan. Setelah itu kita akan klik simpan. Ya, kita klik simpan. Dan kita sudah bisa menentukan bobot soalnya ya. Jadi nilai maksimal itu adalah 100 kan. Artinya kalau misalnya 100 dibagi 20 soal, itu satu soal bobotnya 5. Poinnya 5 ya. Jadi untuk masing-masing soal kita bisa bikin poinnya 5 dan kita menentukan kunci jawabannya. 3 ditambah 4 itu kunci jawabannya 7 gitu kan. Kemudian poinnya 5. Setelah itu selesai, klik selesai. Begitu juga sampai nomor 20. Ya. Kalau untuk mid jumlah soalnya tidak ganjil, jadi tidak susah menentukan untuk poin atau bobot setiap soal. Kalau misalnya di final nanti itu sampai 30 soal, jadi 100 dibagi 30 kan agak susah menentukan bobotnya. Jadi nanti ada perbedaan antara bobot soal nomor 1 dengan bobot soal nomor 2. Misalnya kita sudah bagi rata nih, masing-masing dapat 5 gitu. Tapi ada soal yang dapat 4 supaya nilainya pas maksimal 100 gitu. Misalnya nomor 1 bobot soalnya atau poinnya 5, nomor 2 karena mudah hanya 4 poinnya atau bobot soalnya. Untuk mid ini gampang kok, maksudnya 100 dibagi 20 itu bisa menentukan bobot soalnya dengan mudah gitu. Oke, setelah selesai untuk menentukan kunci jawaban dan bobot soal atau poin, kemudian teachers kita kirim. Ya, kirim, kemudian kita mau memperpendek linknya, kita klik perpendek URL, ya, kemudian salin. Inilah yang kita akan bagikan nanti pada saat mau ujian. Oke, any questions, teachers? Sebelum saya lanjut. Miss, Yes. yang buat apa tadi itu biar siswanya nggak bisa lihat skornya, bisa lihat skornya tapi nggak bisa lihat jawabannya. Iya, jadi siswa itu bisa lihat skor, ya skor. Sorry, aduh. Bisa lihat skor, ya, dan pertanyaan yang tak terjawab, tapi tidak bisa melihat jawaban yang benar. Karena kadang-kadang mereka ada pakai ini apa namanya? Email yang berbeda hanya untuk melihat yang mana ya jawaban yang benar. Lalu mereka kerjakan lagi dengan link yang kedua, dengan email yang berbeda yang kedua, dengan sudah melihat jawaban yang benar tadi. Seperti itu. Jadi kita sembunyikan jawaban yang benar. Kita hanya menunjukkan kalau mereka tidak menjawab dan poin mereka, skor mereka. Seperti itu. Di bagian presentasi nggak ada yang centang, Miss? Iya. Tidak perlu ada yang dicentang di bagian presentasi, Miss. Di bagian umum hanya batasi ke satu jawaban. Jadi anak-anak hanya boleh mengerjakan satu kali. Oke, enough. Ada lagi teachers? Miss, Makanya, nanti ini diupload ke YouTube. apanya, Miss? Ini Zoom Iya, recordingnya. Iya. Oke. Kemudian teachers, kalau kita mau melihat nilainya, kita bisa lihat dari jawaban, klik jawaban. Ya, kemudian ada tanda titik 3 di sini. Saya biasanya menggunakan ini lebih valid ya.
Jangan yang dengan cara cepat. Oke, kemudian download jawaban. Kemudian nanti di sini sudah bisa kita lihat nilai-nilai anak-anak itu. Seperti itu. Bisa lihat kan, teachers? Tinggal kita rapikan aja. Kalau misalnya nanti sudah muncul nilai-nilainya. Bisa lihat kan Excel-nya, teachers? Muncul nggak Excel-nya? Enggak ya? Nggak muncul. Nggak muncul ya? Iya, nanti dia seperti ini. Kalau sudah anak-anak menjawab, itu sudah berisi semua itu di sini. Di Excel ini. Okay, I think enough. Any questions, teachers? Udah ya, karena Miss Menina mau lanjut Zoom kan? Yeah, I will share the recording ya, teachers, so you can watch later. Oke, Miss. Thank you, Miss. Okay, thank you. Bye-bye.